Di sini berarti mempunyai dua nilai ya, X1 dan X2. Yang pertama, X1-nya itu sama dengan minus 5 ditambah 2 akar 5. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai dan kita akan bahas dua soal. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat soalnya. Oke, di sini akan menentukan akar-akar persamaan. Yang pertama yaitu x kuadrat ditambah 10x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian yang kedua x kuadrat dikurangi 8x plus 5 sama dengan 0. Oke, sekarang untuk nomor 1 dulu ya. Nah, di sini kita perhatikan x kuadrat ditambah 10x plus 5 sama dengan 0. Maka langkah pertama ini yang satuan ya, yang 5 ini ya. Ini langkah pertama, coba kita geser ke kanan sama dengan atau pindah ke ruas kanan. Maka menjadi x kuadrat plus 10x sama dengan minus 5 ya. Kalau plus 5 pindah ke ruas kanan atau melewati sama dengan, maka tandanya berlawanan, sehingga menjadi x kuadrat plus 10x sama dengan minus 5. Nah, sekarang coba kita ingat rumus kuadrat dua suku ya. Kalau kita punya ini ya, x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat itu sama dengan x plus a kuadrat. Jadi di sini yang a kuadrat ini kan separuh dari 2a ini ya. Jadi a satuannya ini ya yang dikuadratkan itu separuh dari koefisien x-nya. Ya, itu triknya seperti itu. Nah, sehingga kalau ada soal seperti ini, kalau x kuadrat ditambah 10x biar menjadi bentuk x plus a kuadrat, maka perlu ditambahkan dari separuh dari 10 ini dikuadratkan ya. Ditambah dari separuh 10 ini dikuadratkan. Jadi, kita tulis bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah 10x. Nah, ini 10 dibagi 2 dikuadratkan. Ya. Sementara yang ruas kanan juga harus sama. Ditambah 10 dibagi 2 dikuadratkan. Ya. Oke, sekarang. Nah, kalau ini kan sudah menjadi bentuknya seperti ini ya. Kuadrat sempurna ini ya. Maka kita tulis menjadi x kuadrat plus 2 kali 5. 10 ini kan bisa dijabarkan 2 kali 5 ya. Kali x. Sementara di sini kan 5 kuadrat ya. Sama dengan minus 5 ditambah 5 kuadrat. Oke ya, jadi arah sini tahu ya. Dari langkah ini tahu kalian. Nah, ini bentuknya sudah sama dengan seperti ini ya. Jadi kita anggap 5-nya itu sebagai A-nya, gitu ya. Nah, sekarang ini yang sebelah kiri kita ubah menjadi x plus 5 dikuadratkan sama dengan minus 5 ditambah 25. Atau x plus 5 dikuadratkan sama dengan 20. Itu ya, paham ya? Nah, sekarang kita akan mencari x. Maka langkah berikutnya kalau kita sudah memiliki bentuk ini, kita akarkan. Ya, kedua ruas kita akar, sehingga menjadi x plus 5 sama dengan akar 20. Nah, akar 20 itu kan berapa? Kita ubah dulu, 20 itu kan 4 kali 5 ya. Akar 4 itu kan 2 ya. Nah, maka menjadi x plus 5 sama dengan plus minus dari 2 akar 5 ya. Karena akar itu kan bisa positif bisa negatif. Nah, sekarang di sini kita pindah ruas yang 5 ini ke kanan ya. Maka menjadi x sama dengan minus 5 plus minus akar 2 plus minus 2 akar 5. Ya. Nah, di sini berarti mempunyai dua nilai ya, X1 dan X2. Yang pertama, X1-nya itu sama dengan minus 5 ditambah 2 akar 5. Sementara X2-nya minus 5 dikurangi 2 akar 5. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang soal nomor 1 ya. Jadi kesimpulannya, akar-akar dari X kuadrat plus 10x ditambah 5 sama dengan 0 adalah minus 5 plus 2 akar 5 atau minus 5 dikurangi 2 akar 5. Gitu ya. Paham ya untuk ini ya. Oke, sekarang agar kalian paham, simak soal yang nomor 2 ya. Nah, kita akan bahas soal yang nomor 2 adalah x kuadrat dikurangi 8x plus 4. Nah, di sini langkah pertama kita pindah yang satuan ya, koefisien ini konstanta ini
itu ke ruas kanan, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 8X sama dengan minus 4 ya. Nah, setelah itu yang ruas kiri itu biar menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Kita ingat rumusnya tadi, kalau tadi kan penjumlahan ya, di plus 2 ya. Sekarang ini X kuadrat dikurangi 2AX plus A kuadrat sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan. Intinya separuh dari koefisien X dikuadratkan. Nah, di sini berarti kita tinggal menambahkan separuh dari 8 ya. Itu berapa? 4. Oke, berarti secara umum kita tulis X kuadrat dikurangi 8X ditambah 8 per 2 dikuadratkan. Sementara yang kanan juga sama, ditambah 8 per 2 dikuadratkan. Sehingga kita tulis 8 itu kan 2 kali 4 ya. Sehingga ini X kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali X ditambah 4 kuadrat ya. Sama dengan minus 4 ditambah 4 kuadrat. Nah, ini bentuknya sudah sama dengan rumus ini ya. Setipe ya. Nah, maka kita ubah menjadi bentuk X dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan minus 4 ditambah 16. Oke. Nah, 16 ditambah minus 4 itu sama dengan 12. Sehingga menjadi X dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 12. Oke, sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Caranya sama, kita akarkan. Atau kedua ruas kita akar ya. Oke, sehingga menjadi X minus 4 sama dengan akar 12 ya, plus minus ya. Maka kita peroleh X dikurangi 4 sama dengan akar dari 4 dikali 3. Kita tahu bahwa akar 4 itu kan 2 ya, sehingga menjadi X dikurangi 4 sama dengan plus minus 2 akar 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita pindah ruas, yang ini minus 4 kita pindah ke kanan, sehingga menjadi X sama dengan 4 plus minus 2 akar 3. Jadi kita peroleh ada dua jawaban ya. Di sini X1-nya adalah 4 plus 2 akar 3, sementara X2-nya 4 dikurangi 2 akar 3. Nah, jadi kita sudah memperoleh dua nilai dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Oke, jadi kesimpulannya apa? Akar-akar dari X kuadrat dikurangi 8X 4 sama dengan 0 adalah 4 ditambah 2 akar 3 atau 4 dikurangi 2 akar 3. Oke ya, begitu sudah paham ya dengan dua contoh soal ini ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.